Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Zalianti dengan NIM 240114598. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari Administrasi Pemerintahan Daerah. Soal yang pertama yaitu uraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Nah, jawabannya yang pertama yaitu adanya transparansi atau keterbukaan, di mana pemerintah itu dalam menjalankan tugasnya harus memiliki keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat mengakses tentang kebijakan, pengeluaran, dan kegiatan pemerintah secara jelas dan terbuka, sehingga mencegah adanya korupsi. Yang kedua, adanya akuntabilitas atau tanggung jawab, di mana pemerintah daerah itu harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan penggunaan sistem anggaran secara sistem reward yang jelas dan serta laporan yang dapat diakses oleh publik. Yang ketiga itu adanya responsibilitas, maksudnya yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola tugas dan fungsinya yang sesuai dengan aturan, undang-undang, dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu adanya kontrol atau pengawasan, di mana pemerintah daerah itu harus mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan dan program agar sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Yang kelima itu adanya responsivitas, di mana pemerintah daerah itu harus cepat tanggap dalam menghadapi keluhan masyarakat, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keenam itu adanya partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah itu harus menerima dan menampung aspirasi masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soal yang kedua yaitu mengapa reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Nah, alasan adanya reformasi birokrasi untuk pemerintahan itu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi birokrasi ini bertujuan memperbaiki mutu pelayanan publik di daerah agar lebih efektif, efisien, responsif, dan akuntabel, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Nah, yang kedua itu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dengan reformasi, sistem kerja pemerintahan daerah itu bisa menjadi lebih terbuka dan akuntabel, di mana hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Nah, yang ketiga itu ada penguatan regulasi dan kebijakan, di mana reformasi birokrasi ini dapat memperkuat regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, termasuk penerapan e-government dan e-governance yang dapat meningkatkan transparansi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat. Yang keempat itu adanya pengembangan aparatur profesional, di mana reformasi birokrasi ini dapat menekankan pembentukan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat yang menjadi tulang punggung peningkatan kinerja pemerintah. Yang kelima itu adanya adaptasi terhadap perubahan dan tantangan global, di mana reformasi birokrasi ini menyiapkan birokrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, globalisasi, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah serba digital. Soal yang ketiga yaitu jelaskan struktur dan siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. Struktur APBD itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu adanya pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini adalah semua penerimaan uang yang menjadi hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Itu tuh terdiri dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, distribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Yang kedua itu adanya dana pengembangan dari pemerintahan pusat. Nah, yang kedua itu adanya belanja daerah, yaitu semua kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih selama 1 tahun anggaran. Belanja ini diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
dan belanja tak terduga lainnya. Yang ketiga yaitu pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus APBD. Nah, selanjutnya itu siklus penyusunan APBD. Yang pertama itu adanya perencanaan awal, yaitu penyusunan KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai dokumen acuan. Yang kedua yaitu pembahasan yang persetujuan. Pembahasan di DPRD, maksudnya rancangan APBD ini dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah itu dilakukannya persetujuan bersama. Jika disetujui, DPRD dan pemerintah daerah akan menyepakati rancangan peraturan daerah APBD menjadi APBD dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Nah, yang ketiga itu adanya penetapan APBD. Setelah disetujui oleh DPRD dan pemerintah, maka APBD itu akan diserahkan kepada gubernur untuk dievaluasi. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, bupati atau wali kota dapat menetapkannya menjadi peraturan daerah tentang APBD. Yang keempat itu adanya pelaksanaan dan pengawasan. Setelah ditetapkan menjadi perda, APBD dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima itu prinsip penyusunan APBD, yaitu transparan atau terbuka untuk masyarakat. Yang ketiga itu adanya partisipasi masyarakat, di mana dalam penyusunan APBD ini melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya dan keadilan dan kepatutan. APBD itu harus memperhatikan rasa keadilan. Nah, soal yang keempat yaitu uraikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik. Nah, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah itu yang pertama itu adanya akuntabilitas, di mana setiap penggunaan dana itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik melalui laporan keuangan yang jelas dan dapat diaudit. Yang kedua itu adanya transparansi, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban daerah itu harus terbuka dan dapat diakses masyarakat untuk menghindari korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga itu efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan itu harus menghasilkan output yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin agar anggaran dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Yang keempat itu adanya ekonomis, di mana belanja daerah itu harus dilakukan dengan cara yang hemat, memperhatikan kualitas dan kuantitas agar tidak boros dan sesuai kebutuhan. Yang kelima itu keadilan. Alokasi anggaran itu harus merata dan proporsional sesuai kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pembangunan daerah. Yang keenam itu adanya efektivitas, di mana anggaran yang digunakan itu harus benar-benar mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam pembangunan pelayanan publik. 7 itu tertib dan taat pada regulasi. Pengelolaan keuangan daerah itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjaga ketertiban administrasi dan mekanisme anggaran. Nah, demikianlah ujian tengah semester administrasi pemerintahan daerah saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.